kunut dan tasyahud awal. Kunut tasyahud awal. Saya nggak pengen berdebat. Jadi kunut itu sunnah kan? Ya, dalam mazhab Syafi'i sunnah. Kalau kita debat lagi itu cuma ya melestarikan perdebatan yang sudah 1400 tahun. Jadi dalam mazhab Syafi'i baca kunut sunnah, punya dalil. Yang nggak kunut punya dalil juga. Terserah ikut yang mana. Tapi kalau jadi makmum ikut imam. Ketika imam kunut, kita kunut. Ketika imam tidak kunut, tidak kunut. Itu yang paling aman menjadi makmum. Kemudian lagi apa? Duduk di antara dua sujud. Ya, sesudah duduk di antara dua sujud. Nah, termasuk dalam pelajaran yang baru ini yang mungkin sudah dibahas atau dibagi, ada beda model rukuknya laki-laki dan sujudnya dengan rukuk dan sujudnya perempuan. Kalau laki-laki direnggangkan. Saya pernah tanya, posisi kaki saat sujud, telapak kaki, itu posisinya renggang atau rata. Ini soal posisi kaki saat sujud, posisi kaki. Apakah dia rata begini, atau renggang begini? Ini debatnya nggak main-main. Debatnya nggak main. Dalam mazhab Syafi'i renggang. Kenapa renggang? Karena ada salah satu hadis bahwa Nabi merenggangkan tangan, merenggangkan dengkul, dan otomatis juga merenggangkan apa? Telapak kaki. Tapi kalau misalnya kita melihat ada orang yang sholat kemudian kakinya rata, itu juga punya dalilnya ada. Jadi yang benar di mana? Dua-duanya benar. Kembalikan kepada kekhusyuan. Nyamannya di mana? Maksudnya begini. Kita kan membentuk soft. Kalau softnya memang rapel, yang mau sujudnya juga rapel, nggak mau. Kalau softnya lebar, maka sujudnya juga lebar. Kembalikan pada kenyamanan. Sebab mohon maaf, ada orang itu yang belum puas kalau belum nempel sama kaki orang lain. Begitu ya. Sebetulnya nggak ada masalah. Jadi kan begini, rapatkan sok ini penting juga ya. Kalau nggak seragam, orang sering ribut di sini. Rapatkan sok. Orang ngomong jangan sampai soknya ada yang kosong. Kalau soknya ada yang kosong, nanti diisi sama setan. Bagus, setan yang berjamaah. Mestinya kan begitu kan? Kasih kesempatan setan berjamaah. Jadi kan gitu ya. Jadi sebetulnya itu alasan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kosong, nanti diisi sama setan. Kalau saya ngajak setan ibadah. Nah, maka apakahnya di mana? Rapatkan sok itu di mana? Satu, pahami kondisi Masjid Nabawi, atau pahami kondisi Masjidil Haram, di mana Nabi menyebut Masjid Nabawi itu 1 kali sholat di sana diterima fadilahnya itu 1000 kali sholat di tempat yang lain. Sekali lagi kalau diterima, dan kita hitung nanti kan. Nanti orang pulang lagi nggak sholat, terus tinggal dihitung tuh berapa ratus ribu itu kalau diterima dan tidaknya kan kita nggak tahu. Nah, Nabi dalam sholat berjamaah memang selalu apa? Menganjurkan sholat itu dirapatkan. Batasannya apa? Batasannya dua hal. Satu, tubuh. Kalau ibu dengan anak katanya bunda ini bunda ketemu bunda, atau kaki ketemu kaki. Masalahnya orang kita kalau bunda itu ketemu bunda, mungkin orang masih nyaman. Tapi kalau kaki ketemu kaki, sebagian orang kadang nggak nyaman. Jadi yang satu dia makin merapat, yang satu makin ngengkang begini. Ini kan berbahaya. Ini mau sholat atau mau apa? Ditambah lagi nyampe virus corona, orang nggak mau sentuh-sentuh hati. Dia masih terus begini, ini bahaya juga. Jadi patokannya sebetulnya di mana? Patokannya itu pernah Aisyah itu nanya, apa yang disebut rapat sholat itu? Yang disebut rapat sholat itu tidak memberi kesempatan hal-hal yang mengganggu sholat. Dicontohkan jarak yang tidak bisa dimasuki najah. Najah itu anak kambing. Jadi disebut sholat itu
kalau bisa dimasuki sama anak belum kambing. dikunci. Mungkin ibu bertanya-tanya, hubungannya apa anak kambing kok belajar sholat kan gitu ya. Jadi begini, jangan dipahami Masjid Nabawi di masa Nabi sudah tertata sebagai masjid. Tidak. Lantainya tidak ada, lantainya tidak ada. Tidak beratap, awalnya tidak beratap. Ada hadis di mana orang Arab pedalaman kencing di pojokan masjid itu ada. Jadi artinya apa? Kadang-kadang itu ada hewan yang masuk, ada hewan yang masuk yang mengganggu sholat, ada yang tidak mengganggu sholat. Kambing itu nggak najis, tidak. Tapi kalau anak kambing sampai bisa masuk di sok, itu tandanya soknya renggang, dia nggak rata. Nah yang repot itu kadang-kadang sudah menurut saya anak kambing udah nggak bisa masuk dalam sana. Tapi dia masih terus merapatkan saja, itu nggak ada masalah. Jadi patokannya tadi ya, batasan disebut lowong itu, soknya lowong itu adalah kalau apa dapat dimasuki oleh anak kambing. Jadi patokannya dua macam, dia bisa pundak ketemu pundak atau bisa kaki ketemu kaki. Ini juga nanti berkaitan dengan cara duduk tawarruk. Ini duduk tahiyat akhir ya. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Ketika apa? Yang tertumpu hanya telapak kaki yang sebelah kanan, telapak kaki sebelah kiri dimasukkan di bawah apa? Di bawah yang sebelah kanan. Jadi patokannya begini. Duduk ini hanya bisa dilakukan kalau soknya tidak terlalu rapat. Maka di masa Nabi Pak, yang bisa duduk begini hanya imam. Karena soknya rapat, Saya sekian lama tidak terbiasa duduk begini, duduk tahiyat akhir. Ini kan kalau duduk begini, space-nya lebih gede, Ya bayangin kalau satu sok orangnya kayak saya semua begitu, semuanya pengen duduk begini, itu agak susah sebetulnya. Kalau di Arab, karena kebiasaan sok yang rapat itu, duduk tawarruk itu barang mewah. Karena kebiasaannya memang kaki ketemu kaki. Nah, di kita itu kalau dipaksain kaki ketemu kaki, orang sudah terbiasa duduk begini, itu nggak bisa nanti duduk begini. Main cepet-cepetan baru dari sudut itu nanti ya. Coba ya, misalnya semuanya mohon maaf itu gede semua, semuanya gede semua. Semuanya pengen duduk begini. Tapi di sudut yang terakhir itu rawan nih. Yang bangunnya telat, udah nggak bisa duduk itu, Maka sebetulnya tahiyat akhir duduk sama dengan tahiyat awal nggak apa-apa, Jadi tahiyat akhir duduknya sama dengan tahiyat awal itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi jangan dipahami harus duduk begini, tidak. Kalau memungkinkan duduknya begini, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan duduknya duduk iftirash. Sama seperti apa? Sama seperti duduk dalam tahiyat awal. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. 3. Ustaz, apakah ada sunnah yang tidak pernah diajarkan atau dikonfirmasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apakah itu digunakan? Lalu kedua, apakah boleh ketika sedang sholat berjamaah merapatkan shaf karena ada perubahan dari jamaah orang sebelah? Jadi orang sebelah itu agak bergeser gitu. Jadi mereka gitu. Terus kita lagi sholat menggeser juga. Lalu yang ketiga, posisi tangan saat sujud bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini sebetulnya, apakah ada sunnah yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi? Sunnah itu perilaku Nabi. Jadi patokannya dua. Sifatnya kan 3 macam sunnah itu ya. Ucapan, perbuatan,
izin. Ada yang diucapkan oleh Nabi. Ini yang paling banyak ya. Yang paling gampang dipakai sebagai dalil adalah apa yang diucapkan oleh Nabi. Itu paling banyak. Ada yang nantinya nggak ngomong, tapi Nabi berbuat. Contohnya apa? Contohnya itu sholat tarawih. Nabi nggak ngajak. Berapa menit? Nabi nggak ngajak itu. Jadi Nabi sholat di malam. Nabi itu dicatat sahabat. Sholat di dalam dia nggak ngungsi. Yang Ramadan, sholat tarawih itu hanya di jalan malam 23, malam 25 dan malam 25. Lama terus ngunci Hadis yang jauh itu malam 23, malam 25, malam 25. Di malam 23 itu Nabi sholat sampai lewat sepertiga malam pertama sampai jam 10. Di malam 23, orang yang sholat di malam 23 cerita sama kawannya. Di malam 24 Nabi off, Nabi yang pulang. Sahabat yang nunggu pulang juga. Di malam 25 semakin sepi karena malam 24-nya kan off, Nabi yang liburan. Malam 25 semakin sepi, Nabi sholat sampai tengah malam. Yang ikut sholat malam 25 cerita lagi sama kawannya, rugi kamu pakai pulang segala. Malam 26 masih penuh, Nabi yang pulang. Jadi main dalam takut begitu ya. Malam 27 makin sedikit yang hadir, Nabi sholat sampai waktu sahur. Malam 28 semuanya nuntut Nabi minta sholat berjamaah, nggak dikabulkan. Kata Nabi, saya khawatir nanti diwajibkan sama Allah. Alhamdulillah itu ya, nggak wajib. Kalau wajib merasa juga. Itu Nabi berbuat ya, tapi Nabi nggak mengucapkan. Mengucapkan secara hukum saja. Mengkoma Ramadan, siapa yang sholat malam, kata Nabi begini-begini. Tapi Nabi berbuat itu. Atau izin. Banyak hal itu Nabi nggak ngomong, Nabi nggak berbuat, tapi selagi Nabi tidak melarang berarti boleh. Apakah ini satu? Selagi Nabi tidak melarang berarti boleh. Saya pernah nontonin itu, ada namanya Bob. Dok ini bukan dialog, bukan. Dia kalau bahasa ininya domestik. Sunah. Jadi nggak tahu yang mana. Dia dari orang, dia hidup di satu alam, takut sama air, dan ini makanan kebanggaan orang Arab. Bukan dialog, bukan. Kalau yang pernah umrah atau haji pernah dengar istilah kadal Mesir, itu begitu ya. Yang sudah tahu, kalau yang belum nggak usah nyanyi nggak usah. Ya, itu sebetulnya bukan kadal juga, bukan. Itu namanya empor. Khalid bin Walid bentuknya kayak biawak begitu ya. Khalid bin Walid pernah makan buah di depan Nabi. Nabinya nggak mau makan, tapi tidak dipahami bahwa itu dilarang. Tidak. Sebab apa? Kalau itu haram, Nabi pasti menggururnya. Nabi diam berarti Nabi memberi izin. Nabi diam berarti Nabi memberi izin ya. Tiga macam. Sunnah ini tiga macam ini. Jadi kalau ada sunnah yang Nabi tidak mengucapkan, yang Nabi tidak berbuat dan Nabi tidak mengizinkan, ya bukan sunnah. Kita akan bilang begini ya. Kalau perbuatan baik itu nanti ada namanya. Kalau hukum fikihnya sunnah ya, tapi orang menyebutnya nanti bukan sebagai sunnah, tapi disebutnya dalam fikih itu mustahab. Sama perbuatan baik. Contohnya apa? Donor darah mana ada dengan Nabi. Kita akan ngomong donor darah itu sunnah. Nabi pernah mengucapkan ya, dan siapa yang mendonorkan darahnya akan diampuni dosa-dosanya itu disempurna. Tapi pernah mendonorkan darahnya apa enggak? Kan tidak. Dan Nabi mengizinkan apa enggak? Justru darah itu disebut sebagai benda najis kan begitu. Tapi boleh atau tidak? Kita kan menyebutnya baik. Nah ini hukumnya sunnah, tapi penyebutannya disebutnya mustahab. Perbuatan baik membantu orang lain. Jadi kalau nyari apa dalilnya, yang nggak ketemu. Jadi kalau nanya ada nggak, kita menyebutnya mustahab. Yang kedua tadi selalu
merapatkan saf karena jamaah yang lain itu sebelah Iya. bergeser. Sunnah. Sebenarnya kan begini, kalau sebetulnya yang terbaik itu mana yang paling mudah digeser? Imam batal. Ketika imam batal, makmum yang di belakang imam maju. Maka imam batal itu harus pertama jamaah. Batalnya boleh kapan saja, tapi kabulnya harus seperempat jamaah. Jangan sampai lagi sujud imamnya batal langsung kabul. Itu makmum nggak bangun itu. Dia nunggu kapan bangunnya, kan gitu. Maka saya bilang tadi, dia boleh batal kapan saja, tapi dia harus kabulnya itu seperempat jamaah. Jadi misalnya dalam keadaan sujud, dia terbangun Allahu Akbar supaya ada yang tahu dan maju agak sedikit ke depan. Tapi ketika tengah sendiri kosong, jangan dipepet dari sana, dari samping, belakangnya maju, jangan dipepet dari samping. Tapi ada kasus ketika orang mepet saf dari samping itu ada. Saya sendirian. Ketika saya salat sendirian ini saya nggak disebut dapat pahala berjamaah gitu. Dan sop depan penuh, sop dua kosong. Caranya apa? Tepuk orang satu, nanti dia mundur. Lalu kita sop. Tapi jangan orang kita tepuk dia mundur, kita maju. Jangan sakit ya. Kita tepuk dia mundur. Itu belum haji. Itu kan berantem. Jadi kita tepuk, dia mundur. Otomatis apa? Yang samping. Ya, ini dari samping. Gak mungkin kalau dari belakang maju lagi selesai lagi itu masalah. Itu dari samping. Boleh begitu, boleh. Jadi ketika tangan saat sujud. apa? Tangan saat sujud. Oh, posisi tangan saat sujud laki-laki itu diregangkan, dijauhkan, naik ke atas. Jadi ini nggak nempel di lantai. Ini sampai sini nggak nempel di lantai. Naik. Itu beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan itu agak digabungkan. Kalau perempuan kan digabungkan. Nah, boleh praktek. Perempuan ya, perempuan. Nah, ini perempuan ya. Laki-laki. Nah, ya. Nanti jangan tapi katanya haram saat kalau untuk makhluk itu pakai sholat gitu. Kalau saya untuk makhluk gitu kan. Ada pertanyaan yang lain? Lebih lanjut? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rapat sahabat masyarakat itu kan mungkin sebulan sholat. Kalau tidak sering masih jalan-jalan di sana di belakang di saya kita yang kalau punya kalau dia kali ingatkan dari orang ke saya kalau misalnya nanti kalau misalnya waktu sholat bisa dikira itu berapa rakaat misalnya. Jadi kita yang tahu, kita bisa mengingatkan saja. Orangnya nggak mau ya sudah, nggak ada kewajiban apa-apa, lepas tanggung jawab. Nah, ini sebetulnya perlu juga kadang-kadang apakah dibikin posternya atau apanya, panduan sosial berjamaah. Jadi kadang-kadang itu mulai jamaah itu dari mana sih? Ini misalnya imam. Maklum dimulai dari mana? Belakang imam. Satu. Maklum kedua di mana? Maklum kedua di sini. Maklum ketiga di sini. 4 di sini. 5 di sini. 6. Jadi kiri kanan. Biar di tengah. Ini agak repot itu. Kalau satu penuh, dia bawa tas, mau naruhnya di ujung. Maklum 12 di sini. Ini baru sampai segini, belum selesai. Ini bawa tas juga, dia pengennya di sini. Makmum 25 di sini. Ini kan masalah. Tuhannya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama. Mereka bergabung tapi tidak berjamaah. Jadi patokannya, makmum ini gimana? Jadi mulai dari sini misalnya dia 12, 13, 14, ya kan?
15. Patokannya kanan kiri, dimulai dari tengah. Patokan. Jadi jangan memulai stop yang sebelah sana kalau stop yang sini belum selesai. Kecuali mau misalnya jamaahnya nggak terlalu banyak di belakang sana semua nggak masalah. Tapi kalau misalnya banyak penuhi dulu sini. Patokannya 1, 2, 3, 4 sama. Meskipun ada terpotong oleh ini nggak masalah. Yang kedua tadi ada masalah. Kita geser. Kita boleh menggeser. Sebetulnya patokannya bukan kita menggeser atau bagaimana ya. Patokannya dia berada di mana. Jangan-jangan kita yang sudah benar, dia yang salah. Loh, ini perlu. Kita di sini, misalnya kita bangun ke 25. Tapi ada orang di sini, 26 di sini. Ini jangan kita geser ke sini. Sebetulnya mereka yang ke sini sebetulnya. Mereka yang ke sini. Terus kalau udah sholat, nah bagaimana? Ya sudah, serahkan saja pada Allah, udah sholat itu ya. Tapi kalau mau menggeser, kalau dia mau menggeser, kalau dia yang menggeser kan dia di sini. Dia boleh menggeser 2 langkah jeda, 2 langkah jeda, 2 langkah jeda. Jangan langsung lari. Saya ingin sampai depan. 1, ya. 2, kalau belum sampai depan jeda dulu sebentar. Jadi tidak apa? Tidak berturut-turut ya. Jadi jangan ngomong dari itu saja begitu enggak ya. Jadi 2 langkah jeda, 2 langkah jeda. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Ustaz. Kalau tadi ujung nomor 26, Iya. kita masuk satu lagi nih, yang lain. Kita ini kan tidak berada di tengah ya, berarti sudah ada depan tetap dari ujung. Jadi jangan lagi di tengah. Itu artinya tetap ikut tetap berjamaah. Iya, tetap berjamaah. Tidak memaksakan di tengah. Nah, iya. Oh, Jadi iya, kalau patokannya yang ada begini. Ambil yang mana? Ada namanya Sihatul Jamaah. Jangan yang ngikutin di pinggir. Kita Keabsahan dia udah berjamaah. sholat, dia udah sholat. Kalau gini, ini kita kan satang sendiri di sana. Ini sah. Yang mau kita ambil. Ada namanya Fadilatul Jamaah. Kita ambil diam aja. Keutamaan sendiri aja sendiri. Namanya Fadilah. Sop 2 masih kosong, kita bentuk sop 5. Ambil dia. Jamaahnya sah. Patokan saya sederhana. Selagi masih mengetahui aktivitasnya imam sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Nah, dia hadis kan buat kita datang ke sop kedua, tengahnya kosong, dimulai dari sana. Yang kita lakukan, kita bentuk di sini, ataukah kita ikut ke sana? Ada banyak orang apa sendirian? Kalau kita banyak, jangan kita yang banyak yang awal, jangan kita bentuk di tengah di sini. Ya. Tapi kalau sendirian, ya kita ikut dia. Jadi jangan sampai di sana sendiri karena sendirinya. Jadi kita ikut yang sudah ada. Ya. Pertanyaan yang lain, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dia dapat berjamaah. Pak Ustaz, itu kita dipercaya sebagai imam yang perempuan gitu ya. Kita imam, tapi tidak ada lagi. Kita tetap suaranya dikeraskan gitu Pak Ustaz. Nah, terus sebaliknya apa kita apa di tengah apa gimana sunahnya yang bagusnya Pak Ustaz sesuai gitu ya. Kalau bisa ternyata ini nggak ada jadi bisa. Syukur ya. Syukur itu kita Kita satu nih. Kita ambil satu depan teman yang kita. Iya. Sampai kuningan gitu ya. Penuh. Karena kita sendiri. Nah, mana aku ambil tepuk yang tengah. Suruh mundur. Nah, yang sini kosong terus suruh ngisi ke kiri kanan. Saudara suara wanita boleh keras dalam sholat selagi tidak ada laki-laki di sini itu keras. Suara wanita bukan aurat ya, bukan. Suara wanita bukan aurat. Kalau yang menggoda-goda, ya yang menggodanya tidak sama. Jadi kalau suaranya tidak aurat. Suara wanita bukan aurat.
Maka karena suara wanita bukan lambang itu, ya ada ceramah wanita, ada MTQ, wanita wanita, ada suara. Tapi dalam sholat wanita itu tidak bersuara keras kalau ada laki-laki lain. Tapi kalau laki-laki itu yang ada mahramnya, tidak apa-apa suaranya keras. Di masa Nabi, sholat Id laki-laki dan perempuan di masjid. Bukan di masjid, di masa Nabi di tanah lapang. Namanya Jabana. Jabana itu tanah lapang karena masjidnya tidak cukup. Karena masjidnya tidak cukup. Jadi bukan karena apa-apa, karena masjidnya tidak cukup. Sekarang di Madinah, di Mekah sholat Idnya ya dia di masjid, bukan di tanah lapang. Tapi kalau ada yang di tanah lapang, ya boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau di tanah lapang dia nggak tahiyatul masjid ya. Dan saya pernah juga itu, ada orang datang sholat Id di lapangan, sholat dulu saya tanya, ini mau beli apa tahiyat lapangan kata saya. Jadi nggak pakai. Kalau dia di masjid, mau beli Id memang nggak ada, tapi tahiyatul masjidnya masuk. Perempuan di masa Nabi sholat baru di tanah lapang sampai di masa Abu Bakar kalau nggak salah. Mereka minta kenyamanan, sebagian wanita minta sholat Id sendiri, tapi imamnya tetap laki-laki, Pertanyaannya, boleh nggak ada imam perempuan untuk makmum perempuan? Boleh, nggak apa-apa, ada masalah. Seperti yang di kampung kita kan sebagian majelis taklim bikin tarawih khusus perempuan, ini khusus perempuan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, oke. Nah, dia nggak dikencengin suaranya, di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau nggak ada laki-laki yang bukan mahramnya, sujud ataupun ibadah, kalau berbahaya nggak boleh, kalau nggak berbahaya nggak apa-apa. Kita misalnya selesai sholat, sunnah sholat di belakang makam Ibrahim. Dalam kondisi, ya kalau sekarang kosong tuh ya, tapi dalam kondisi biasa, kita sholat di belakang makam Ibrahim itu mustahil. Kita sujudnya bisa, tapi jangan salahkan orang kalau yang mau injek pala kita juga jangan salahkan. Karena itu lokasi tawaf, bukan lokasi sholat, bukan. Kecuali kalau sudah komat, jadi lokasi sholat. Ibu sujud syukur sampai bandara, boleh. Kalau patokan satu tidak membahayakan, jadi selagi tidak membahayakan. Kalau membahayakan nggak boleh. Ya. Saudi itu masalah ketat sekali. Orang sholat gantung mobil sapu, itu bukan mobil sapunya yang berhenti, orang sholat yang dibanting gitu ya. Kenapa? Ya karena dia menggantungnya mana orang lain menggantungnya. Patokannya sederhana ya. Oke, selanjutnya dulu ya, tinggal sedikit. Sujud sudah, duduk di antara dua sujud sudah, terakhir tasyahud. Dalam tasyahud itu ada 3 kalimatnya. Satu, kalimat tasyahud atau tahiyat, orang kampung kita nyebutnya tahiyat. Dimulai dari mana? Dimulai dari at-tahiyat gitu ya. Lalu kemudian ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kemudian ada sholawat, wajib ini, sholawat wajib. Mau pakai sayyidina, mau nggak pakai sayyidina boleh, nggak apa-apa. Ya. Lalu saya ditanya, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai sayyidina. Fulan nggak pakai sayyidina, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan urusan 1-2 kata itu rame. Kemarin soal ini wajah itu saya nggak paham. Ternyata rame juga yang ketinggalan juga ya. Memang ada hadis yang pakai ini wajah itu, ada hadis riwayat Imam Tabarani, ada hadis yang nggak pakai ini, ada wajah wajah, itu hadis Imam Muslim ya. Tapi kita pakai yang ada ininya boleh. Sama Allah Maha Salam itu, ada yang versi singkatnya kan? Allah Maha Salam, Aminka Salam, Aminka Ya Salam, itu kemudian wajib al-jannah tabaraka. Nggak ada pahalanya. Atau misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu ada yang lebih itu, ada yang nggak pakai. Jadi nggak masalah selagi ada dasarnya ya Allah. Yang kedua syahadat, yang ketiga sholawat, selebihnya sunnah. Kalau kita sholat sendirian, kita baca apa namanya doa yang nggak pernah ditinggal sama Nabi. Kubur. Ya, kita perlindungan dari 4 hal, perlindungan siksa kubur, jahanam, fitnah mati dan kehidupan, dan apa? Dajjal. Allahumma inni a'udzubika itu ya. Sampai kemudian nanti masih hidup Dajjal sunnah ya. Kalau masih ada waktu juga sunnah ya, apa namanya Allah Paling berbulu. Iya, ada beberapa doa itu ya. Allah pilih maaf dan tua maaf itu boleh.
imam sudah salah, ya sudah, yang sunnah-sunnah itu lewat ya. Kalau imam sudah salah. Ini kadang imam sudah istighfar, ini masih dibaca, ini baca apa ini? Baca apa? Makmum itu ikut imam. Seperti yang sering kita contohin, lokasi doa yang terbaik di sujud terakhir sebelum tasyahud. Sujud terakhir sebelum tasyahud itu doa terbaik. Kita panjangkan sujud kita kalau kita sholat sendirian, panjangkan sujud kita. Atau kalau imamnya memang lama, di kadang-kadang nggak, imamnya udah bangun, imam udah sampai asyhadu alla, dia masih sujud. Ya mungkin banyak yang diminta, suka-suka orang minta sama Allah. Tapi kalau dia jadi makmum, dia akan ikut pada imam, Kemudian apa? Ditutup dengan salam. Ya. Salam itu ada dua riwayat. Ada yang pakai wa barakatuh, ada yang tidak pakai wa barakatuh. Yang paling banyak itu riwayat tanpa wa barakatuh. Assalamualaikum boleh, Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Ini yang paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di kita dipakai untuk sholat jenazah, dipakai untuk sholat jenazah. Ya. Oke. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda sujud. Sujud itu berapa anggota ya? 7. Dahi atau berdiri. Kemudian lagi apa namanya? 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 lutut telapak kaki. Karena yang sujud 7 anggota ini, idealnya tanda itu ada di 7 anggota ini. Idealnya sujud. Tapi apa? Dalam Al-Quran disebut apa? Ta'rifu fi wujuhihim sima'un min asari sujud itu ya, asari sujud. Engkau akan melihat di wajah mereka ada asar. Asar itu bisa diartikan bekas, efek, atau akibat, sama aja. Engkau akan melihat di wajah mereka. Al-Quran itu menyebutnya di wajah mereka apa namanya, bekas sujud, efek sujud atau akibat sujud. Saya belum menemukan, belum itu bukan berarti tidak ada ya, bisa jadi ada, saya belum baca. Saya belum menemukan bahwa Nabi dikenali di dahinya sebab tanda sujudnya. Yang banyak itu adalah apa? Nabi lama sujudnya sampai apa? Kaki-kakinya itu mengeras, kakinya mengeras. Ini yang banyak. Tapi jangan disalahpahami bahwa saya kemudian apa menganggap atau apa namanya underestimate sama orang yang dalam dahinya punya tanda sujud. Jadi saya khususnya saya khusus. Tapi jangan dipahami yang nggak punya tanda berarti nggak pernah sujud. Nah, ini yang repot kan level. Yang repot itu kita sering ribut di level. Ini kan buat saya nggak tepat. Contoh, apa hukumnya makan nasi goreng gila? Tidak apa-apa. Itu kan cuma namanya gila. Apa hukumnya makan sambal setan? Ya tidak apa-apa. Itu kan cuma nama isinya. Maka apa?